ke Jakarta, atau statusnya delay dari PT kirim cepat sekali. Ya, statusnya delay atau resinya Jakarta. Caranya gimana? Kita pakai filter juga di sini. Select datasetnya, seperti itu. Terus, karena ini kan adalah di kiri kan, ada tiga huruf JKT. Berarti kita harus juga pakai left sininya, ambil tiga. Mari kita coba bayangkan, jika dari sebuah kumpulan data di XR yang berisikan kolom nama, usia, tempat tinggal, terus gaji, kita mau ambil informasi pegawai dengan misalkan gaji di atas 10 juta dengan usianya di atas 30 tahun. Mungkin kita kepikiran menggunakan if. Cuman kalau misalnya kita punya if, itu kita kan nge-generate kolom baru kan. Sedangkan kita nggak mau generate kolom baru, tapi kita mau nge-filter nih datanya. Pasti teman-teman akan meng-add-ons filter di atas nama kolomnya, terus di-filter satu persatu kan. Nah, dibanding melakukan hal tersebut, kita bisa menggunakan function filter itu sendiri. Di sisi kali ini kita akan coba deep dive dari function filter dari sisi pengertian, contoh exercise-nya, dan teman-teman bisa ikuti pembelajaran ini di Excel. So, dengan pasti, teman-teman siapkan Excel teman-teman untuk kita coba latihan dan kita coba cek untuk sesi kali ini. Yuk kita cek. Oke, kita udah masuk ke week 49. Di week 49 ini kita akan belajar satu function baru lagi, yaitu function filter. Sesuai namanya, filter adalah proses menyaring berdasarkan kriteria tertentu. Jadi kita definisin dulu nih, kriteria apa untuk mensaring dari data yang kita miliki. Nah, teman-teman menggunakan SQL kan? Nah, SQL kan biasanya menggunakan where apa dan sebagainya kan. Nah, itu hampir mirip. Dan mau menampilkan informasi datanya sesuai kriteria tertentu yang mau kita sampaikan di SQL itu sendiri. Lalu kenapa sih kita harus menggunakan ini? Biasanya kalau misalnya kita ngefilter kan kita bisa menggunakan ini kan. Terus habis itu jadi datanya itu bergerak. Nah, kita bisa menggunakan function filter agar data-data tersebut bisa dinamis kita pilih kriterianya mana yang bisa ubah-ubah juga ya dari sisi kriteria, terus kemudian fleksibel dan efisien dalam melakukan pemilihan data. Dalam penulisan formulanya, filter itu dituliskan dengan filter, terus array ini adalah kumpulan datasetnya teman-teman, yang mau di filter itu apa aja, terus include-nya itu kriterianya atau kondisi yang mau disaring itu seperti apa, dan if empty kalau pesannya kriterianya itu nggak terpenuhi, kita mau kasih catatan, itu bisa juga ditambahkan di sana. Contoh, misalkan kita punya data nih, data A, data B, dan data C, ya. Nah, kita mau ambil dari kolom data C ini yang sama dengan D, gitu ya. Yang data C-nya sama dengan C ya, ini sorry, ini sama dengan C. Ini kita mau set filter dari data ini, kita mau filter yang data C-nya itu sama dengan C, gitu ya. Caranya gimana? Kita bisa menggunakan B20. Jadi kita nge-select ini, gitu ya, B20 sampai D22. Terus kan kondisionalnya adalah di kolom C kan. Kolom C ini yang sama dengan C. Berarti ini difilter ya, D20 sampai D22 sama dengan C. Enter. Nanti dia akan nge-show seperti ini. Jadi dia benar-benar filter yang kondisinya kolom C-nya itu sama dengan C. Seperti berikut. Kita mulai kebayang nggak teman-teman? Nah, kita coba lihat dari sisi task-nya yang mau kita kerjakan. Jadi kita akan coba melakukan analisa produk yang best seller itu seperti apa. Terus habis itu monitoring kualitas produk. Kemudian tracking pengiriman yang terlambat. Ya, kita coba kerjakan satu persatu dari masing-masing task ya, supaya kita kebayang secara aplikatif filter itu kayak gimana sih nantinya. Oke, kita coba mulai dari task 1 dulu. Nah, di task 1 ini kita akan coba gali produk yang best seller dari toko Harapan Maju Sejahtera, di mana penjualan yang di atas 1000. Berarti ini adalah kondisi nih. Yang best seller adalah kriterianya adalah penjualannya di atas 1000 gitu ya. Nah, awal yang harus kita lakukan adalah kita ketik dulu filter di sini. Kemudian, nah select datanya di sini. Oke. Terus kan penjualan di atas 1000 kan, berarti ini kita select di atas 1000.
Kalau udah, tutup dan dia akan ngefilter. Yang di atas 1000 ada dua ya, baju A sama sepatu C ya. Jadi benar-benar keselect dua-duanya. Jadi ini benar-benar keselect dengan data yang dimiliki. Bayangkan kalau misalkan data set array-nya itu banyak. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngambil data yang terfilter aja, itu bisa menggunakan cara seperti ini. Kadang aku juga nge-copy header-nya. Jadi header-nya itu aku taruh di sini. Jadi yang benar-benar di array itu yang benar-benar kaitannya dataset intinya aja, tapi header-nya itu aku tambahkan di bawah seperti itu. Nah, ini kan aku tambahkan kan header-nya. Jadi biar sama kayak di atas. Oke, ini adalah bentuk dari satu kondisi. Nah, bayangin kalau misalkan kondisinya tuh lebih dari satu. Ada 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, bagaimana sih kalau misalkan aplikatifnya kondisinya tuh harus terpenuhi keduanya, ataupun kondisinya hanya salah satu aja terpenuhi. Nah, kita akan mengenal dengan filter N gitu ya. Jadi kalau misalkan menggunakan filter N, itu bisa menggunakan asterik ya, tanda bintang ini, untuk artinya dua kondisinya harus terpenuhi. Nah, contohnya adalah teman-teman mau melakukan pengecekan kualitas transaksi pada shift 1, di mana status transaksi QC-nya adalah reject di PT Harapan Indah Maju. Seperti itu. Datanya berikut ini. Kalau misalkan kasat mata, kita filter biasa. Mungkin kita kalau manualnya, kita select aja di sini. Ininya 1, gitu ya. Terus QC-nya reject, ya. Kayak gini kan. Ini yang data aset yang akan muncul ketika kriteria yang di atasnya terjadi. Gitu. Cuman kan kita harus export nih. Kita klik-klik satu-satu. Itu kalaupun dataset intinya itu kita otak-atik. Kalau misalnya dataset intinya kita otak-atik kan artinya one truth datanya itu berubah-ubah kan. Takutnya ada yang kesenggol dan sebagainya. That's why perlu adanya rumus function untuk agar tidak mengubah dataset inti seperti itu. Gunakan function filter itu sendiri. Ya, sekarang kita coba gunakannya rumus functionnya. Nah, langkah pertama adalah sama kayak tadi, kita sama dengan filter dulu. Kemudian select dataset yang mau kita gali. Dan karena ini ada dua kriteria, berarti teman-teman buka kurung pertama di batch-nya kita ini sama dengan 1 ya, terus asterisk. Jadi itu artinya dua kondisi yang harus dipenuhi kedua-duanya. Terus status QC-nya itu sama dengan reject gitu ya. Terus kita tutup. Nah, nanti dia ngambil benar yang sama yang tadi dilakukan manual ya, ini dan yang ini ya. Dia benar-benar nge-filter dataset yang sesuai filter yang kita perlukan. Ini kalau misalkan dua kondisi harus terpenuhi. Kalau misalkan ada kondisi salah satu kondisi aja terpenuhi tapi ada dua kondisi, itu gimana caranya? Kita bisa pakai OR gitu ya. OR itu artinya gini. Misalkan yang penting status QC-nya reject, terus batch-nya batch 1, berarti nanti dia akan ngambil semua data batch 1 dan semua data yang reject. Seperti itu. Kayak gimana contohnya? Kayak gini, contoh ya. Ini kayak gini. Terus ya, tapi kan kalau ini kan dia ngefilternya langsung batch 1 aja kan. Sedangkan QC yang reject kan juga ada di Q2. Nah, karena udah di awal filternya batch-nya 1, yang keduanya nggak muncul nih, batch 2-nya, karena udah ke filter duluan di awal. Oke, terus kita coba lanjut ya. Untuk lihat aplikatifnya di task 3, supaya teman-teman makin yakin kalau misalkan menggunakan filter function itu bisa berguna banget buat kalau misalkan kondisinya OR. Ya. Oke, kita coba ke task 3 di sini. Kita akan coba melakukan tracking pengiriman yang ke Jakarta. Atau statusnya delay dari PT Kirim Cepat Sekali. Ya, statusnya delay atau tracingnya Jakarta. Caranya gimana? Kita pakai filter juga di sini. Select datasetnya, itu. Terus karena ini adalah di kiri kan, ada 3 huruf JKT. Berarti kita harus juga pakai left sininya. Ambil 3 sama dengan JKT. Tutup plus, tutup plus. Habis itu dibuka lagi kurung di sini. Ini sama dengan delete. Oke,
Nah, kalau misalnya teman perhatikan di sini, delay ada berapa? Ada 3 kan? Semuanya ke select di sini. Oke. Terus yang JKT juga ada 3 kan? Jadi dia akan memenuhi eh, salah satu kondisi. Jadi salah satu kondisi terpenuhi ya udah langsung ambil dua-duanya. Gitu. Jadi ini sangat berguna banget. Ketika kalau misalkan kita pakai yang di sini, yang filter ya. Ini kita misalkan statusnya delay. Nah, dia langsung ngefilter duluan nih. Delay. Tapi JKT03-nya hilang. Saat kita select udah nggak ada. Tuh. Padahal kita mau ambil JKT03 juga yang tulisannya selesai. Karena kan kondisinya adalah sesinya adalah JKT, statusnya delay. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini. Ya, aku coba share tulisan juga ya. Kalau misalkan teman-teman ketinggalan, ini formula teksnya ada di sini. Jadi ini caranya. Jadi kita masukin filter dulu dari kumpulan datanya. Nah, dari kumpulan datanya itu baru masuk ke kondisinya. Gitu ya. Left B10 sampai B15 itu artinya apa sih? Jadi kalau left itu kita contohinnya ini 3. Artinya kita ngambil 3 huruf dari sebelah kiri. Yang sebelah 3 kan tulisannya JKT kan. Jadi kita ambil JKT, yang tulisannya JKT di sini. Terus dari F10 sampai F15 itu kita ambil tulisannya yang delay. Jadi yang delay ini kita ambil, tapi yang selesai itu nggak kita ambil. Seperti itu. Oke. Nah, itu dulu contoh dari function filter. Teman-teman boleh coba function ini untuk teman-teman latihan. Kalau misalkan ada pertanyaan terkait function filter, boleh drop di komen ya. Oke, sekian dari aku untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku bagikan bermanfaat buat teman-teman gunakan ketika terjun di Excel. Pastikan teman-teman tetap latihan menggunakan function filter. Kalau misalkan ketinggalan, boleh nonton ulang lagi dari awal. Karena di situ ada contoh-contoh yang menurutku cukup menarik dan teman-teman bisa kerjakan di Excelnya teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh drop di komen. Jangan lupa like and subscribe. Pastikan setiap hari Senin kita ada video baru terkait Excel. Gitu. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.